Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta segenap pemirsa TV One yang saya cintai. Dunia 14 abad yang lalu kan dunia yang gelap gulita. Bukan hanya di semenanjung Arabia, tapi umumnya itu. Amerika belum ditemukan oleh Christopher Columbus. Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang. 14 abad yang lalu. Seruan pertama tentang kemanusiaan setelah ketuhanan adalah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan semangat persaudaraan dan kekeluargaan, termasuk di dalamnya mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum perempuan. Tidak akan mulia orang mulia adalah orang yang memuliakan perempuan, orang hina adalah orang yang merendahkan perempuan. Ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanan nisaa illa laimun. Tidak akan menghormati perempuan kecuali orang terhormat, tidak akan merendahkan kaum perempuan kecuali orang rendah. Islam mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum perempuan. Tiang negara, Masya Allah, bayangin di masjid kalau nggak ada tiangnya ini. Perempuan tiang negara. Tiang. Disuruh jadi tiang. Dahsyat ini tiang negara ini, mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum perempuan, tetapi pada sisi lain tetap menjaga kodrat. Nah ini penting, tetap menjaga kodrat sebagai perempuan. Maju silahkan, berkarier oke, tapi jangan melupakan kodrat sebagai perempuan. Kemajuan dengan melupakan kodrat perempuan akan merendahkan martabat perempuan. Nah sekarang tentang kenapa perempuan lebih banyak di neraka. Begini Bapak Ibu, Allah itu kan maha adil. Keputusan surga neraka bukan karena gender, tapi karena amal. Bukan karena dia laki dia perempuan, tapi karena amal. Menurut hitungan rasionalnya Indonesia aja nih sekarang kan lebih banyak perempuan daripada orang laki. Ya, kali ini nih urusannya nih bukan gendernya, tapi memang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Menurut riwayat Isra Mi'raj, pulang itu kan Nabi ditanya, saya diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Terus saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Perempuan ya Rasul? Iya. Laki juga enggak sedikit. Supaya adil ini. Saya lihat kok isinya kebanyakan perempuan. Rasul, perempuan kebanyakan? Iya. Laki juga enggak sedikit. Nah sahabat waktu itu tanya, ya Rasul, kok kebanyakan perempuan? Apa mereka enggak sholat? Sholat. Apa mereka enggak ke majelis taklim? Oh rajinan mereka sama lakinya. Apa enggak baca Quran? Baca Quran. Kok kenapa lebih banyak ke sana? Nah Rasul jawab sederhana, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Umumnya. Yang di sini mah enggak nih. Ini baik-baik yang di sini. Di sini mah enggak. Udah pada pindah yang begitu. Dulu banyak di sini yang begitu, sekarang udah pada pindah. Hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Bu. Kira-kira Nabi salah nggak nih? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi soal surga dan neraka itu menyangkut soal keadilan Allah, bukan soal gender. Bukan soal gender. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
Oleh karenanya dalam memahami ini, ya kalau memang lebih banyak, jadilah ibu kelompok yang sedikit. Ya Bu ya. Bu, Pan Rasul pernah doa begini, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikan saya golongan yang sedikit. Sahabat nanya, ya Rasul, orang-orang pada minta banyak apa minta golongan yang sedikit? Rasul jawab, apa kamu enggak baca ayat Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Aku minta masih masukkan ke dalam golongan yang sedikit tadi. Jadi Bu, paling tidak mulai sore ini baik-baiklah semua bapaknya anak-anak. Ya Bu ya. Bu, ibu kalau orang lain yang ngasih duit sama ibu, kemana-mana ibu cerita, laki ibu ngasih duit, salah. Ya Bu ya, itu bagian. Jadi oleh karena itu ada hadis menyatakan, kalau ada perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, insya Allah itu perempuan surga. Ini soal rumah tangga. Artinya kalau surga anak di bawah telapak kaki ibu, maka surga ibu kuncinya di tangan suaminya. Artinya mulai sore ini baik-baiklah semua bapaknya anak-anak. Supaya apa? Supaya kunci nggak hilang. Nih ntar pulang dari sini boleh kolok-kolokan dah, Bang. Apa sih? Kunci Bang, kunci. Ah bagaimana sih? Kunci. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, keadilan dalam pandangan Allah dan keadilan dalam perspektif pandangan kita pasti punya sisi yang berbeda. Kalau saya punya anak 5 orang, maka bukan berarti 5-5-nya saya kasih uang 100.000 itu disebut keadilan, belum tentu. Karena tingkat kemampuannya tidak sama, tingkat keahlian memanajenya tidak sama, dan seterusnya. Saya juga tidak setuju kalau orang berdalihkan sebagai sunnah Rasul lalu kawin maning. Saya juga tidak setuju. Bahkan saya lebih cenderung menganggap sebagai emergency exit, ada peluang. Nah, saya pernah ditanya, kenapa perempuan tidak boleh poliandri? Supaya sama-sama adil, boleh dong. Laki beristri 3, perempuan bersuami 3. Oh, saya bilang justru di situ Allah mau menjaga harkat, derajat dan martabat manusia. Coba saja secara logika, satu suami punya istri 3, tiga-tiganya hamil, bapaknya jelas. Satu perempuan punya suami 3, lalu hamil, kira-kira bapaknya yang mana? Nanti ibu guru daftar anak ke sekolah, tanya sekolah, Bu, anaknya bin siapa Bu? Bingung ibu. Lalu praktis, udah Pak tulis aja bin rame-rame. Ini kan merendahkan martabat manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi oleh karena itu kita dudukkan persoalannya lagi-lagi. Jangan menggunakan agama sebagai bumper untuk mencari pembenaran bagi hal-hal yang mestinya tidak seefektif itu agama mengacu kita. Pak, tentang peran suami, ini urusan kita Bapak. Ibu biar ngaso dulu sebentar. Bu, istirahat dulu sebentar. Pertama, dalam Islam prinsip itu ada, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri diibaratkan seperti pakaian. Tugas utama pakaian itu kan pertama, pakaian harus nutup aurat. Sesama suami istri harus saling menjaga kekurangan masing-masing. Jangan saling buka aib masing-masing. Jangan kejelekan suaminya diceritain di majelis taklim.
atau kekurangan istrinya diceritain di tempat arisan. Mat, bini lu bagaimana mat? Payah. Nah, ini kagak bener nih. Suami istri harus saling menutup aurat, bukan saling membuka aurat. Yang kedua, pakaian itu kan kebanggaan. Saya bangga punya istri, saya bangga, ibu bangga punya suami. Saya bangga pakai baju koko. Bahwa tadi ada baju koko megang perempuan yang bukan muhrimnya, itu sih kasuistis Pak, nggak bisa dijadikan ukuran. Di agama lain juga bisa saja hal itu terjadi. Ya Bu ya, Bu, pakaian itu kebanggaan. Jadilah ibu istri yang dibanggakan suami, jadilah bapak suami yang dibanggakan istri. Saya mau jelasin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan poligami itu di bagian akhir hidupnya. Setelah banyak pertempuran, banyak sahabat meninggal, jandanya dipelihara keislaman dan keimanannya oleh Nabi. Tidak lebih dari 5 tahun dari hidup Nabi yang beliau melaksanakan poligami. Selebihnya beliau setelah Khadijah wafat lama tidak menikah, baru dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah. Jadi bukan seluruh kehidupan Nabi itu poligami, bukan. Lalu beliau hijrah saja umur 51 tahun kan. Di Madinah itu baru ada poligami. Itu pun karena banyaknya sahabat yang gugur di medan perang dan istri-istrinya belum mapan kekuatan keimanannya. Itu pertimbangannya, bukan pertimbangan syahwat, bukan pertimbangan kenikmatan biologis, pertimbangan menjaga dan memelihara keimanan. Dan tidak seluruh kehidupan Nabi poligami. Jelas ini? Nah, lalu dari situ masuklah kewajiban-kewajiban kita sebagai istri. Pertama, kewajiban memberikan perlindungan. Ini penting. Alla yadribal wajha iza ghadiba. Kalau marah jangan mukul istri. Itu bahasa simboliknya. Intinya suami wajib memberikan perlindungan sehingga bini nih bang nih, bini kita nih ada merasa tempat ngadu, ada tempat bernaung, ada tempat cerita, ada tempat berbagi persoalan. Makanya orang pergi haji itu kalau laki bini itu mengembalikan kehangatan yang hilang tuh. Laki bini kalau pergi haji ke Mekah saya lihat kayak orang pacaran lagi. Kemana-mana berendeng, bininya dipegangin. Lah iya, kalau nggak dipegangin kepegang orang. Berdesekan jutaan orang. Mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan yang lenyap. Istri merasa ada tempat berlindung, tempat bertanya, tempat ngadu. Dulu saya pernah bilang, air kalau dibendung ya cari saluran lain. Bini kita nih Pak, kalau lakinya nggak bisa diajak ngomong sama tukang sayur, dia cerita kemana aja dia ngomong, ngecaprak, becek jadinya, nggak ada urusan. Sama juga kalau DPR nggak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan rakyat, demo di mana-mana, kan begitu. Kenapa orang perlu demo? Karena dia merasa nggak tersalurkan di Senayan. Sama juga kenapa KPK dibangun kemarin tuh, kan ad hoc. KPK itu nggak ada awalnya. Itu kan karena rakyat merasa pemberantasan korupsi selama ini kurang efektif, kurang efisien, maka perlu badan super body kayak KPK. Super body karena memang yang dihadapin juga Superman. Ini koruptor-koruptor sekarang ini bandel-bandel, licik, jahat. Padahal itu bencana tuh, bukan cuma gempa Padang tuh bencana. Bukan cuma gempa Ujung Kulon bencana, korupsi bencana, DPR impoten bencana, menteri kabinet nggak bisa kerja bencana buat kita rakyat. Makanya kita bukan cuma berharap tapi ngedoain biar mereka pada bisa kerja yang benar. Amin. Ya, amin. Bapak, Ibu dan jamaah At-Taqwa serta pemirsa TV One. Yang kedua, kewajiban suami itu setelah memberikan perlindungan, wajiban mengikut masalah sandang, pakaian. Wa alla ayyuksiyaha izaktasa. Kasih istrimu pakaian sebagaimana kamu berpakaian. Ini istri kita Pak, bagian dari hidup kita.
baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Yang peras keringat banting tulang cari nafkah emang suami, tapi kenapa mesti dibeliin istri? Ini bagian dari hidup kita. Aduh empok ano itu pakaian yang dipakai sih nggak mahal, cuman warnanya cocok, modelnya anggun, nutup aurat. Ya terang aja dia kan bininya si bejo itu. Si bejo orang bagusin. Tapi kalau bini kita semaunya, tuh empok tuh kenapa? Gua gerah banget. Kenapa? Ke pasar pakai kutang doang. Lakinya ikut juga ke bagian yang nggak benar. Ya. Ini bagian dari hidup kita. Yang ketiga, wa ayyutimaha iza ta'ima, kewajiban menyangkut masalah pangan. Suami yang adil, yang dia makan, istrinya harus makan. Kewajiban yang menyangkut masalah sandang, pangan, papan, perlindungan. Kalau kewajiban ini kita laksanakan, insya Allah ada jalan untuk mencapai rumah tangga yang disebut sakinah. Bukankah Bu, bukankah kita baca dalam sejarah Rasulullah tuh rumahnya kecil, makam Nabi itu di Madinah, yaitu rumah Nabi dulu di situ, berdua sama menantunya Ali bin Abi Thalib. Rumahnya segitu, tidurnya di atas kain kasar nih, separuh jadi alas tidur, separuh jadi selimut. Sarapan paginya zam-zam, roti, kadang kurma. Tapi dari rumah yang begitu tuh, apa Nabi bilang? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Baiti jannati. Ternyata untuk ngomong begitu nggak perlu bergelimang kemewahan. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One yang saya cintai, beberapa catatan dari pertemuan kita sore ini. Pertama, kalau kita membangun sesuatu, yang terpenting adalah pondasinya. Kalau pondasi kuat, bangunan aman. Kalau pondasi rapuh, bangunan runtuh. Kalau pondasi mencong, bangunan bengkok. Pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah moral. Kalau itu hancur, yang lain tidak akan banyak menolong. Kita tidak ingin Indonesia menjadi seperti rumah sakit yang bagus, besar, bersih, tapi isinya hanya orang-orang sakit. Yang kedua, sumber nilai moral tertinggi adalah iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Dan untuk itulah maka Islam mengajarkan kita harus berakhlak kepada tiga hal. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama, baik dia muslim maupun non muslim. Yang ketiga, akhlak kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia. Kita ini harus berakhlak kepada air, harus berakhlak kepada gunung, harus berakhlak kepada hutan, harus berakhlak kepada pohon. Kenapa sekarang kita sering mengalami banjir? Karena kita nggak punya akhlak kepada air. Air kita nggak pernah kasih tempat. Jalan di aspal semua, resapan-resapan air tidak ada. Hutan kita gunduli, bukit kita gunduli, maka air enggak punya tempat, akhirnya ngayap dia masuk ke rumah kita. Alam tidak seramah dulu karena kita juga memang tidak ramah kepada alam. Karena itu kalau baik akhlak kita kepada Allah, baik kepada sesama, dan baik kepada makhluk Allah yang lain di luar manusia, akan terciptalah keseimbangan. Ini yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Kita akan akhiri sebelum salam dengan sama-sama mengucapkan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,